Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar peserta didik kami semuanya? Alhamdulillah luar biasa, sukses, mulia, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali ya dalam proses pembelajaran mata pelajaran konsentrasi keahlian ya. Untuk materi hari ini ya sudah saya kirim tuh ke grup WhatsApp kita yang minggu lalu. Hari ini materi kita menggunakan perintah-perintah dasar Linux Debian. Tapi sebelum kita mulai, agar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dahului kegiatan ini dengan sama membaca doa. Oke, saya mintakan dulu baca doa siapa ya? Bang Habib kayaknya ya, wajahnya kayaknya ceria banget Bang Habib ini. Oke, silakan Bang Habib pimpin doanya ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya ada satu yang tempat duduknya kosong ini ya. Ada yang nggak ada ya? Siapa itu Kak? Silva, dia sakit. Oh, Silva sakit, tapi bukan karena disakitin ya. Iya, kita sama-sama doakan lah dulu ya, semoga Kak Silvanya lekas sembuh ya. Materi kan sudah saya sampaikan tuh tentang apa? Menggunakan perintah dasar Linux Debian. Sudah dibaca? Sudah ya, oke, good. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan lancar seperti mana biasanya ya. Saya melakukan pemahaman awal dulu sama kalian. Seperti biasa, akan saya tuangkan melalui kuis. 4, 3, 2, 1. Iya, silakan jawab. Pelan-pelan saja, silakan disimak dengan benar. Posisi pertama masih ada Bang Habibur Rahman. Kedua ada Kak Dina. Wah, ini cerit. Sinilah. Kak Dina 60. Oke, satu orang lagi ya. Oke, good. Sudah selesai semua? Sudah? Ada lagi belum? Sudah pas? Oke, lanjut ya. Oke. Kalau yang minggu lalu kan kita masih menginstal sistem operasi Linux Debian. Sudah kita install yang GUI, sudah kita install yang CLI. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perintahnya, sintaksnya ya. Jangan anggap sulit, gampang. Semuanya gampang ya. Apalagi kalau sama kelas 11 2 TKJ ya. Saya yakin lah kalau sama kalian nanti ini pasti bisa. Nah, saya akan berikan materi dulu supaya kamu lebih paham ya. Tadi kan sudah melakukan pemahaman awal dari quizzes. Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada? Pas? Pas. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, bisa lihat ke depan semuanya, perhatian ke depan. Ini sintaks dasar Linux Debian. Oke. Bicara tentang perintah, apa itu perintah Linux? Nah, perintah Linux yaitu merupakan aplikasi yang tidak dilengkapi oleh tampilan grafik. Ya, kalau semalam kalau GUI kan enak dia kan, tinggal klik pakai mouse. Tapi kalau dianya yang perintah Linux ini memang 100% murni kita menggunakan sintaks. Ya, kita untuk menjalankan programnya kita harus tahu perintahnya itu ya. Nah, tampilannya dia menggunakan ini terminal CLI atau command line interface. Nah, distribusi Linux ya. Linux ada banyak ya Kak. Kalau yang kita pakai ini namanya Linux apa? Linux Debian. Linux Debian. Selain Debian ada lagi nggak?
Ada Pak. Ada banyak. Apa itu? Mandriva, terus Ubuntu, terus apalagi? Threadhead, OpenSUSE, Oracle, ada banyak ya. Yang kita gunakan hari ini, yang pertama ada Touch. Apa Touch? Apakah? Digunakan untuk membuat file. Iya, membuat file baru. Terus apa lagi? Ada MKD apa itu? Membuat folder atau directory. Kemudian apa lagi? Ada LS untuk menampilkan file atau directory yang kita buat tadi, iya kan? LS itu ada, LS ini banyak perintahnya. LS ada, LS minus R ada, gitu. LS minus A ada, gitu ya. Oke, terus ada apa lagi? Nano itu apa tuh? Mengedit, ya mengedit isi teks ya. Oke, ada motivasi yang saya ingin berikan sama kamu. Tengok bang, setiap perubahan yang kamu lakukan, baik itu sedikit ataupun banyak, itu pengaruhnya besar dalam hidup. Contoh, saya ambil di sini. Saya ini berdiri tegak sini, menghadap Bang Habibur, ya kan? Ini kalau saya misal ya, saya ambil garis lurus terus, saya lurus, mungkin saya tembusnya di kota Indrapura, ya kan? Tapi kalau saya berubah sedikit aja, misal begini, sedikit ya. Kalau diambil garis lurus, tarik, kira-kira saya melewati kota Indrapura lagi apa enggak? Enggak. Bisa jadi saya udah masuk ke kota tebing tinggi. Jadi ingat Pak, setiap perubahan yang kamu lakukan, walaupun dia kecil, itu akan berpengaruh dalam hidup. Ya, jadi saya minta kamu ini masih muda, ya, tujuanmu yang mau kamu capai masih panjang, ya. Saya pinginnya ini, apalagi wajah-wajah yang ceria di sini, wajah-wajah yang nampak cantik, nampak ganteng, ya kan. Nanti kalau nampak saya jumpa lagi 5 tahun ke depan, ya kan, teguran siapa? Tintin. Ya kan Pak? Udah kuat naik apa? Roda 4. Kan nampak perubahannya kan? Enak nggak kalau begitu? Enak lah, tapi usahanya itu nggak dalam sekejap mata. Ya, dimulai dari sekarang. Apa yang kamu buat hari ini tidak akan berkhianat kepadamu di hari kemudian. Ingat ya Bang ya, apa yang kamu buat hari ini itu akan menuai kebaikan di hari kemudian. Kalau sekarang belum kamu nampak hasilnya, tapi nanti kamu lihat 5 tahun, 6 tahun kemudian, terlihatlah kamu. Ya, saya minta yang di sini nanti kalau 5 tahun kemudian, ya sudah jadi orang-orang sukses. Ya, kasih applaus dulu untuk kita semua. Pak, gunanya apa Pak kita belajar apa ini Pak Linux Pak, memahami perintah-perintah ini, ya? Kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu, memahami perintah dasarnya dulu. Tapi saya mintanya jangan berhenti sampai sini, sini, ya. Kamu terus belajar, meningkatkan kemampuan, ya, supaya kamu lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang Linux. Sekarang perusahaan di luar sana, perusahaan besar luar sana, banyak yang sudah menggunakan sistem operasi di Linux. Nah, jangan salah Kak. Ya, kenapa mereka menggunakan sistem operasi Linux? Yang pertama, sistem operasinya gratis. Kemudian mereka bisa mengubah, ya kan, mengubah kode sumbernya itu, ya kan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka banyak perusahaan sekarang dia menggunakan Linux. Nah, nanti kalau kamu kerja di perusahaan menggunakan sistem operasi Linux, kamu jangan bingung. Oke, saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya kita hari ini ya. Yang pertama, dari tujuan kita belajar hari ini, saya harapkan nanti kamu dapat menjelaskan perintah dasar Linux Debian beserta dengan fungsinya. Itu yang pertama yang saya harapkan. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua, saya harapkan kamu bisa menentukan perintah dasar, karena perintah dasarnya kan ada banyak, ya kan? Kita tentukan perintah dasarnya, yang mana yang mau kita gunakan. Kemudian setelah kita tentukan nanti, saya harapkan berikutnya
kamu bisa menggunakan perintahnya. Ya, saya mau menyampaikan pertanyaan dasar dulu ya. Saya menyampaikan pertanyaan dasar. Saya ambil berapa orang ya? 2 cukup ya? 2 cukup. Yang pertanyaan pertama, coba dulu sebutkan berapa ya? 4 aja lah dulu. Minimal 4 perintah dasar yang kamu ketahui. Coba, ada yang bisa? Ada touch, gunanya untuk membuat file baru. Oke, good. Yang kedua ada CP, gunanya untuk mengcopy file. Oke, ya. Yang ketiga ada LS, gunanya untuk melihat isi folder atau directory yang sudah kita buat. Oke, good. Kasih aplaus dulu untuk Kak Marsha. Oke, perhatikan. Di sini ada perintah-perintah dasar. Ini ada perintah dasar. Coba kamu perhatikan videonya, ya. Lihat penjelasan yang diberikan. Kemudian nanti kamu boleh ngambil buku, boleh ambil pena, sembari kamu catat hal-hal yang kamu rasa penting. Oke ya? Oke, kita mulai dengan perintah touch. Kita membuat file. Misalkan kita buat file yang namanya rumah. Apa perintah buat file? Touch Touch, ya, touch. Good. rumah. Touch rumah. Berarti buat file apa itu? Nah, file rumah ini File rumah. nama Good. filenya saja, belum ada isinya. Nah, Baru buat filenya saja katanya, belum ada isinya ya. kita buat touch dan kamar. Berarti membuat file kamar. Iya, good. Nah, ini kita buat 3 saja ya. Touch ya, nasi. Ada berapa file yang dibuat? 3. Ada 3. Dari contoh videonya ini ada 3 file. Apa itu? Rumah, kamar, dan garasi. Iya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Paham ya. Ada pertanyaan dari video yang sudah disajikan? Ada? Masih pas? Oke, kalau masih pas, video yang kita lihat sekarang saya kuatkan dulu ya pemahaman kamu supaya lebih lebih paham lagi ya. Saya demonstrasikan dulu ya cara menggunakan perintah-perintah dasar di Linux Debian. Oke, perhatikan masih ke depan tampilannya ya. Iya, perhatikan. Nanti kalau ada yang penting, merasa penting, silakan dicatat. Oke, saya membuat directory. Apa perintah directory tadi? mkdir. Good. Agak kuat Kak biar terdengar saya mkdir. Folder apa yang mau kita buat? Apa misalnya ya? Komputer, boleh. Komputer. Satu lagi lah, apa? Laptop. Teman-teman punya laptop ya. Kak, nanti kalau mau mengetik supaya nggak mengulang-ulang, boleh tekan tombol papan atas ya kalau perintahnya sama. Nah, ini kan. Nah, itu kan muncul dia kan Kak? Nah, oke. Kalau diketik lagi manualnya nggak apa-apa, sama saja. Yang hadir apa? Laptop. Komputer sama laptop. Oke, saya buktikan. Apa? Melihat isinya? LS. Good. Nah, udah terbuat. Ada berapa? Ada 4. 2 file dan 2 folder. Ada kelas, ada komputer, ada laboratorium, sama ada laptop. Saya mau melihat secara detail. Ya, biar kelihatan mana yang file, mana yang folder. Apa perintahnya? LS min Oke, good. LS min L. Good. Nah, kelihatan tadi aja. Kalau RW dia apa RW? File. Good. Kalau DRW? Folder. Good. Paham ya? Mantap Kak kalau kelas 2 ini. Oke, lanjut. Perintah berikutnya. Ada nano. Nano apa nano? Mengedit isi teks. Nah, nano. Yang mana yang mau kita edit? Nano punya siapa? Nano punyanya si kelas atau punya si laboratorium? Punya laboratorium. Jadi nano apa? Nano laboratorium. Pas ya tulisannya Kak? Laboratorium. Oke, pas. Saya
enter. Isinya masih kosong. Belum ada isi teksnya. Ada file tapi belum ada isinya. Kita buat. Apa isinya kira-kira? Lab komputer kami sangat apa? Sangat bagus. Lab komputer kami sangat bagus. Kita simpan. Nyimpannya apa kak? Ctrl X. Ada Y, ada N. Paham? Saya yakin aku sama sebelah ini ya. Udah siap kayaknya nih ya. Bisa ya? Bisa? Ada lagi pertanyaan? Pas? Mantap lah pokoknya. Saya bagikan kelompok belajarnya dulu. Ini kelompoknya udah sama nih ya. Udah sama supaya nggak makan waktu. Atau ada yang terpisah kelompoknya? Pas ya. Cuma tadi Kak Silva yang nggak hadir ya. Ya mudah-mudahan bisa sembuh dengan segera. Nah di sini ada job sheet. Ada job sheet ya. Di job sheet ini, di job sheet nanti ada langkah kerja. Ada langkah kerjanya ya. Petunjuknya di sini ada, petunjuknya ada. Kemudian langkah kerja praktikumnya juga ada. Maka kamu buat nanti sesuai dengan petunjuk di job sheet. Oke, saya bagi dulu, nanti kalau ada yang nggak paham boleh bertanya sebelum memulai praktikum. Ini, Bang, pegang Bang, buka, silakan dibaca. Ini, Pak. Ini, Bang Oli, Bang Habib. Pak Habib kali ya. Oke, coba diperhatikan dahulu. Silakan diperhatikan. Ya, diperhatikan. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Sudah paham atau belum? Kalau belum boleh ditanya, nggak apa-apa. Ya. Nah, gimana? Sudah? Pas? Pas paham dengan job sheet yang saya bagikan? Oke, good. Nah, sekarang sebelum kita mulai praktikum, saya lihat dulu persiapan dari alat dan bahannya ya. Nah, coba semuanya lihat dulu di komputermu. Sudah ada file ISO Linux Debian atau belum? Sudah? Di folder Linux Sudah Pak. ada, karena nanti kan kita ada menginstal juga, maka file ISO-nya dipastikan ada ya kan. Nanti kita ada menginstal paket Debian, Bind 9 aja nanti ya kita install ya. Oke, sudah ada. Kemudian VirtualBox-nya coba jalankan, error atau tidak? Pastikan dulu, jalankan dulu, jangan sampai nanti error. Bisa? Bisa ya. Oke. Nah, untuk langkah kerjanya, Bang, nanti silakan kamu jalankan Linux Debian berbasis CLI ya kan. Kamu jalankan. Setelah kamu jalankan, barulah kamu nanti buat perintah-perintah dasar Linux Debian ke sistem operasi Linux Debian CLI. Diperhatikan nanti spasinya, diperhatikan kalau pakai spasi ya kan. Nanti kalau ada muncul pesan seperti saya bilang, perintah tidak ditemukan, berarti kamu salah ketik. Kalau bisa saya sarankan ya, tapi mana lebih enak, kalau bisa, kalau muncul perintah tidak ditemukan, kalau bisa tekan tombol panah atas. Begitu kamu tekan tombol panah atas, kamu koreksi. Oh, sambil melatih kamu. Oh, tadi aku salahnya di sini, salah ketik ini, begitu. Kamu koreksi saja. Kalau bisa jangan diketik lagi. Tapi pun kalau kamu mau ketik lagi nggak apa-apa juga. Maksud saya kalau dikoreksi kita paham. Oh, yang saya ketik ini salah, yang benarnya yang ini, begitu. Paham ya? Paham. Oke, good. Bisa? Bisa Pak. Bisa ya. Silakan semuanya sudah boleh mengerjakan perintah-perintah dasar Linux Debian. Oke, silakan.
Ya. Sambil saya cek ya. Saya sambil jalan ini sambil melakukan penilaian ya kak ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ya kan, ada penilaian keterampilan, ada proses. Sembari kamu menjaga, sembari saya nilai ya. Bang Rajabil lalu saya lihat. Wow, Bang Rajabil sudah ngedit ya. Cepat banget Bang Rajabil. Ngedit, file apa yang ngedit Bang? File rumah gitu. Apa kebuat? Rumah saya indah sekali, betul ya Bang. Nanti nggak pernah kos satu. Rajin ya nyapu. Rumah saya indah sekali. Simpan Bang Habib. Wih, pelan-pelan Bang Habib. Sampai mana nih Bang ini? Sampai melihat. Oke. Abang membuat apa itu? Membuat folder namanya apa? Guru sama murid. Oke, guru sama murid. Filenya apa itu? Filenya? Kantor sama sekolah. Berarti ada 4. Ya. Guru, murid punya folder, baru kantor sama sekolah punya file. Apa mau ngapus apa sekarang? Menghapus folder atau ngapus file? Folder, ya. Ambil. Kalau folder ya ambil ya kak ya. Ambil. Kalau file nanti berarti pakai RM. Jadi kakak mau ngapus file. Oke. Coba LS kan lagi, buktikan bahwasanya terhapus. Good job. Super sekali. Oke. Ya. Udah semua kayaknya ya. Ini coba saya cek lagi di sini. Pak Marsha. Oke. Tadi ini udah ya, punya Bang Fahri dulu. Oke, udah. Good job. Kasih aplaus dulu untuk kalian semua. Iya. Bisa ya? Susah nggak? Enggak kan? Kita mulai dari yang kecil, nggak apa-apa. Kita tahu dulu perintah dasarnya dulu ya kan nggak? Besok kita masuk ke DNA server. Kodenya mungkin agak panjang dikit, tapi nggak apa-apa, yakin aja bisa. Ya kan? Gampang itu semua kalau kita jalinya kan? Oke, setuju ya? Oke, nah sekarang tadi kan sudah saya bagi job sheet-nya, ya kan? Ada langkah kerja. Sekarang tugasmu buat apa namanya presentasi, ya enggak laporan ini yang kamu kerjakan tadi, sajikan dalam sebuah presentasi ke PowerPoint, ya. Buatnya boleh pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh, atau pakai yang lain yang kamu rasa lebih gampang juga boleh. Yang penting nanti kamu sajikan maju ke depan untuk presentasi. Bisa ya, berani ya, berani lah, sudah dua kok, mantap kalian ini. Bisa ya, saya kasih waktu kira-kira berapa menit? 5 menit kecepatan, kasih kita 10 menit. Oke, 10 menit. Silakan dibuat. Ayo. Kalau gambarnya mau diganti, kau gantilah gambarnya cikgu. Gambarnya boleh diambil dari Google, nggak apa-apa ya. Ambillah gambarnya. Gambarnya ambil dari Google, pakai variasi gambar lah. Animasi, nggak apa-apa, buat yang cantik. Nanti kira-kira yang berani maju kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo. Kelompok B. Kelompok B. Mantap sekali kelompok B ya. Cewek semua pula itu. Gimana kelompok B? Udah siap maju ke depan? Gimana? Bisa? Nah, lagi koordinasi. Kak Dela sama Kak Septi lagi koordinasi. Gak apa-apa, silakan maju ya. Oke, kita kasih semangat dulu, kita kasih hapus dulu untuk kelompok B. Ayo kita kasih hapus dulu. Iya, kelompok B. Silakan ya, maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kembali. Perkenalkan, saya adalah Putri Mari dan teman saya Dina Dalila, Setia Yundari, Gracia Tabila. Kami dari kelompok B
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perintah-perintah dasar Linux Debian. Yang selanjutnya adalah nano. Nano adalah perintah untuk mengedit teks. Misalnya kalian ingin mengedit teks rumah, kalian bisa ketikkan nano rumah. Next. Yang selanjutnya adalah CP. CP digunakan untuk mengcopy file. Misalnya kalian ingin mengcopy file rumah ke file garasi, kalian bisa mengetikkan CP rumah garasi. Di situ nanti akan otomatis file garasinya akan seperti file rumahnya. Oke, good. Next. Yang selanjutnya adalah CD. CD adalah komen agar dapat masuk ke dalam sebuah direktori. Contohnya kalian ingin masuk ke direktori buku, kalian bisa mengetikkan CD buku. Jika kalian ingin mengembalikannya ke semula, kalian bisa ketikkan CD saja. Oke, good. Paham ya? Paham ya, oke. Sekian presentasi yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada ingin teman-teman yang bertanya? Saya Habibur Rahman dari kelompok C ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menghapus paket instalasi Bind 9? Oh, oke, saya pertegas. Tadi di sana dicontohkan oleh kelompok Kak Dela ya, kelompok B, cara menginstal paket Bind 9. Tapi belum dicontohkan cara menghapusnya. Nah, gitu. Jadi Bang Habib dia mau tahu bagaimana cara menghapus paket instalasi Bind 9. Nah, untuk cara menghapusnya kalian bisa menggunakan apt-get purge Good job. Bind Saya 9. suka nih Bapak sebenarnya. Ingat aja Bang, pergi. Nah, kalau menginstal kan install, kalau menghapus berarti purge. Kata install diganti purge, berarti yang sudah diinstal terhapus. Oke, silakan Kak, eksekusi. Y. Iya. Lalu pilih Y. Setelah itu enter. Oke, good. Berarti sudah berhasil ya Kak ya? Dia akan menghapus itu. Oke, kira-kira gimana Bang? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, good. Saya rasa disajikan sama kelompok B ini saya suka. Simpel, sederhana, tapi gampang dipahami gitu ya. Kasih apa sih atau kelompok B? Iya, gampang saya rasa dipahami. Iya. Tadi di awal kan kita melakukan pretest, ya kan? Tadi masih rendah pretestnya. Saya lakukan lagi post test, ya. Saya minta jangan lagi rendah, adalah kenaikan ya. Post test ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting kamu ini. Kayaknya post pretest nanti masih berhubungan sama ini lah, ya kan? Kan bisa nyontek, oh jokesnya ini belum dibagi ya, pantes. Oke, kayaknya masih berhubungan sama jokes sih tadi itu ya kan? Yang kita kerjakan ini. Oke, kita buat post testnya ya. Nilainya harus tinggi ya. Nah, yang termasuk ini tadi yang di awal tadi, ketika saya membutuhkan materi apa aja distribusi Linux. Nah, tadi itu kan masuk dianya kan. Nah, apa? Lupa dianya. Ayo. Kan tadi masuk dia kan distribusi Linux yang di awal tadi kan ya. Kak Dera benar semua tuh. Good. Nah, itulah dia. Pas. Anggun kamu berapa anggun? Udah naik berikutnya 62% kan? Nah, gitulah. Tadi berapa? 50 berapa ya? 53 atau berapa dia? 54 atau 53? Hold on. Satu orang lagi belum? Iya, satu orang lagi belum? Oke, good. Udah selesai semua? Sudah, Pak. Selesai? Iya, saya bacakan ya. Oh, selesai semua. Yang pertama dia ada si Dela ya, ada Kak Dela. Good job Kak Dela. Nah, oke, main presentasinya ya. Good job. Kita sudah belajar menggunakan perintah Linux Debian hari ini. Alhamdulillah semua sudah berhasil, ya kan? Kasih hapus dulu untuk kita masing-masing semuanya.
Nah, sekarang kita melakukan refleksi di diri. Jadi apa yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran, silakan kamu buat di situ. Ya, buat secara jujur. Ya, buat secara jujur. Gak apa-apa, kamu tuangkan saja di situ. Itu sebagai bahan evaluasi dari saya. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan pada hari ini dari pembelajaran kita hari ini ya, dari perintah dasar Linux Debian ya. Yang pertama itu mungkin kita bisa ambil kesimpulan yang pertama bahwa di Linux Debian ini ya, user itu diberikan hak untuk mengcopy sebanyak mungkin ya. Dia dikasih hak, bahkan kalau mau mengubah kodenya juga diperbolehkan. Dan itu semuanya legal di bawah lisensi. Nah itu makanya sekarang banyak perusahaan yang memakai Linux. Nah tadi selama proses pembelajaran saya sudah memantau ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nah di antara kalian dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, saya perhatikan mulai dari pembelajaran awal sampai di akhir ada beberapa yang saya anggap nilai plus. Nilai plusnya ya, ada nilai plusnya. Yang pertama kita kasih hapus dulu untuk kelompok B karena sudah berani menyajikan presentasi kelompok. Kasih hapus dulu untuk kawannya. Kemudian tadi ada yang bertanya, ada yang berani dia yang memberikan pertanyaan. Siapa itu? Bang Habibur Rahman. Kasih hapus untuk Habib. Iya. Terus ada siapa nih? Kak Anggun. Kasih hapus untuk Kak Anggun. Dan semuanya juga yang orang-orang yang hebat ya. Kalau hari ini belum bisa ngasihkan saran, belum ngasihkan pendapat, pertemuan berikutnya silakan diberi. Supaya kenapa Bang Habib bisa memberikan tanggapan atau saran ya kan? Karena sudah matanya dibaca duluan di rumah. Kalau bisa gitu makanya dibaca dan langsung dipraktekkan. Nanti udah tahu. Besok kira-kira ini yang bertanya ini. Nah, gitu dianya. Bisa ya? Good. Kasih hapus tahun dulu kita semua. Oke. Nah, karena kita sudah selesai materi hari ini, saya mau menyampaikan materi kita untuk minggu depan ya adalah konfigurasi DNS server. Itu pertemuan kita minggu depan. Nanti materinya saya kirim balik seperti biasa ke WhatsApp. Kamu bisa baca, kemudian kamu bisa langsung praktekkan. Karena nanti job sheet-nya saya letak situ juga. Silakan aja ikutin sesuai dengan job sheet, ya kan? Untuk mendapatkan berkah kita karena kita awali kegiatan ini dengan sesuatu yang baik, dengan doa tadi ya. Maka kita tutup juga kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Saya mintakan tadi gantian Bang Raja Bil ya, kayaknya wajahnya udah berseri-seri ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita hari ini ya. Coba semuanya silakan dimatikan komputer, kemudian susun kembali rapi susun kembali rapi mejanya, buku bangkunya susun dengan rapi seperti dimasuk. Jangan nampak ada kabel-kabel yang berserak ya. Terima kasih untuk perhatian dari kalian semuanya. Ini adalah siswa-siswa terhebat saya ini kelas 11-2 TJ KD ya. Oke ya, saya sudahi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.